Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang mendasari kehidupan ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran-Mu dan kami beroleh kemampuan dari Engkau Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini bagi kita semua saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat 4 sampai yang ke-5. Firman Tuhan demikian, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus merupakan jemaat Tuhan yang hidup di dalam kondisi dan keadaan yang tertekan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana menunjukkan kondisi kehidupan jemaat Korintus. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kemiskinan, dan juga di sana dikatakan mereka mengalami aniaya dan tekanan karena kehidupan iman mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada bulan ini tema kita adalah memberi kepada Tuhan. Mungkin saudara berpikir bahwa Pak Pendeta ini salah temanya. Kenapa dalam kondisi bulan seperti ini temanya adalah memberi kepada Tuhan? Bukankah tema itu salah? Bukankah tema itu tidak seharusnya dibahas pada bulan ini? Mari kita melihat, memberi kepada Tuhan kadang-kadang kita terkonotasi kepada konsep berpikir sesuatu yang kita berikan, harta yang kita berikan. Dalam kondisi sekarang kita mengalami tekanan ekonomi. Dalam kondisi sekarang ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang mengalami kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara, memberi kepada Allah bukan saja soal harta yang diberikan kepada Allah, tetapi mari kita mengerti apa arti dan dasar memberi kepada Allah. Kondisi hidup manusia hari ini mengalami begitu banyak tekanan secara ekonomi, tekanan secara psikologi, tekanan secara sosial, membuat kehidupan manusia saling menekan satu dengan yang lain. Membuat kehidupan manusia merasa tertekan di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarga. Banyak orang yang hari ini memikirkan apa yang harus kami makan, apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk melihat kuasa Allah. Mari kita belajar bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita, dan itulah iman. Orang yang sungguh percaya kepada Allah, mereka punya keyakinan yang luar biasa akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini mengalami kemiskinan, mengalami keterbatasan, mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan di sana mereka mengalami aniaya karena kebenaran-kebenaran yang mereka lakukan. Tetapi lebih jauh kita belajar tentang jemaat Korintus. Kondisi ini tidak membatasi mereka untuk bertindak melakukan sesuatu yang terbaik. Mari kita belajar dari keteladanan jemaat di Korintus. Dalam kondisi kehidupan penderitaan mereka, dalam keterbatasan kemiskinan mereka, mereka punya kerinduan, mereka memiliki tindakan melakukan yang terbaik dengan memberikan kepada Allah. Tentu timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi dasar berpikir mereka memberi kepada Allah? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita perlu belajar arti memberi. Arti memberi bukan saja harta yang kita berikan, harta yang kita persembahkan. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa memberi adalah persembahan yang selalu diberikan di gereja. Itu juga salah satu arti memberi. Tetapi dalam arti memberi, segala sesuatu yang menyangkut perilaku kehidupan kita, segala sesuatu yang menyangkut tindakan hidup kita, yang pada akhirnya
Allah dimuliakan di sana. Apa dasar dari jemaat Korintus ini memberi kepada Allah? Apa yang mendasari kehidupan mereka sehingga mereka mau memberikan yang terbaik kepada Allah sekalipun kondisi kehidupan mereka mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan dan aniaya saat itu? Mari kita lihat satu persatu. Ada 3 hal yang mendasari sehingga mereka mampu bertindak di dalam melakukan pemberian kepada Allah. Yang pertama, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kalau kita menyimak dari ayat 9 ini satu konsep teologi yang sangat mendalam. Tetapi ada kata di sana, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita bertanya, apa sih yang mendasarinya? Mereka memberi atas dasar kasih karunia Yesus Kristus. Apa itu kasih karunia? Kalau kita mempelajari bahasa aslinya, bahasa asli mengatakan karis. Itu di dalam bahasa Yunani. Karis itu secara mendalam diartikan adalah sebuah pemberian Allah tanpa batas. Pemberian yang dilakukan Allah tanpa batas. Itulah kasih karunia. Tanpa batas. Siapa saja bisa memperoleh kasih karunia itu. Kasih karunia itu terbuka bagi semua orang. Tidak ada batasan. Itulah pemberian Allah. Arti secara mendalam dari kata karis, kasih karunia, pemberian Allah tanpa batas. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, di sana ada kata mengenal. Mengenal dalam arti ini adalah mereka telah mengalami kasih karunia itu, membuat mereka mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, membuat mereka mengalaminya dan mengenal kasih karunia itu. Dalam ayat ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal dalam arti mereka telah mengalaminya, mereka telah menghidupinya, dan mereka telah menerimanya. Mengalami, menghidupi, dan menerimanya. Apa yang mereka terima? Apa kasih karunia yang Tuhan telah berikan? Kasih karunia yang diterjemahkan di sini adalah kehidupan mereka telah menerima keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah dasar pertama mereka bertindak untuk memberi kepada Allah. Melakukan sebuah tindakan memberi karena mereka telah diberi. Itulah doktrin Kristen yang benar. Kita memberi bukan supaya kita diberi, tetapi kita memberi karena kita telah diberi oleh Allah. Kita telah mengalami kasih karunia Allah. Kehidupan kita diselamatkan, artinya kehidupan kita telah beroleh kasih karunia itu. Dan kehidupan kita sudah mempunyai warna yang berbeda. Kita telah mengalami kasih karunia itu. Artinya kita telah memilikinya. Mengalaminya artinya keselamatan itu ada di dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya. Inilah yang mendasari kehidupan jemaat di Korintus. Melakukan pemberian yang terbaik kepada Allah. Mereka telah mengalami kasih karunia Allah itu. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka telah menerima keselamatan. Oleh karena itu mereka bertindak untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Memberi kehidupan mereka. Memberi apa yang mereka bisa lakukan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, orang yang telah mengenal kasih karunia Allah akan membuat dia mampu untuk melakukan yang terbaik, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan. Tidak hanya harta yang diberikan, tetapi kehidupannya, tindakannya, perkataannya, semuanya tertuju kepada kemuliaan Allah. Inilah arti memberi. Dia telah mengalami kasih karunia Allah. Artinya di sana keteladanan hidup kita harus bisa dipertanggungjawabkan bagi kemuliaan Tuhan. Allah tahu kondisi kehidupan jemaat Korintus.
yang saat itu miskin, yang saat itu mengalami penderitaan. Di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka mau melakukan sebuah perbuatan yang pada akhirnya Allah dimuliakan di dalamnya. Dan itulah arti memberi yang sebenarnya. Memberi kepada Allah. Kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya itu harus menjadi satu paket yang berjalan di dalam hidup ini, bertindak dalam hidup ini, yang pada akhirnya Allah dimuliakan. Kembali kepada maksud Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, satu tujuannya, supaya manusia memuliakan Allah. Dan itulah arti pemberian yang sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang mengalami kasih karunia Allah, orang yang mengenal kasih karunia Allah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan inilah yang mendasari kehidupan jemaat di Korintus, melakukan yang terbaik kepada Allah. Kemudian yang kedua, dasar dari pemberian mereka sehingga mereka menjadi teladan yang luar biasa, yaitu motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara, apa itu motivasi? Motivasi itu adalah sebuah dorongan dalam diri seseorang yang memampukan dia untuk bertindak, melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Di dalam kehidupan jemaat di Korintus, mereka mempunyai motivasi-motivasi untuk melakukan yang terbaik kepada Allah. Motivasi kita menentukan tindakan kita. Motivasi kita menentukan segala sesuatu yang kita lakukan. Motivasi yang benar akan melahirkan tindakan yang benar dan menghasilkan hasil yang benar. Inilah tindakan yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Mereka memiliki motivasi yang benar. Itu dasar kedua. Mereka memberi kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, mari kita melihat di sana. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka sendiri, meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudara, motivasi yang benar di dalam memberi ada 3 yang mendasarinya, sehingga jemaat di Korintus ini dapat melakukannya. Pertama, dalam ayat yang kelima, motivasi yang benar itu didasarkan pada konsep pemahaman mereka bahwa apa yang mereka berikan itu tertuju kepada Allah. Jadi pemberian yang kita lakukan motifnya kepada Allah dan berdampak kepada sesama kita. Motivasi yang pertama di dalam memberi kepada Allah yang dilakukan oleh jemaat Korintus, pertama-tama mereka memberi kepada Allah. Mereka memberi kehidupan mereka kepada Allah. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kita perlu membawa kehidupan kita sepenuhnya, memberi hidup kita kepada Allah. Yang kedua, dasar dari motivasi yang benar ini, yaitu mereka memberi dengan sukacita. Ayat yang kedua dikatakan di sana, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai macam penderitaan, sukacita meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi, dasarnya adalah sukacita. Mereka melakukan sesuatu karena mereka tahu bahwa hasilnya adalah sukacita dan kemurahan. 2 hal ini, motivasi dalam mereka memberi adalah supaya mereka mengalami sukacita dan mengalami kemurahan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini hal kedua yang mendasari motivasi yang benar di dalam kehidupan jemaat Korintus. Bahwa pada saat mereka memberi, mereka percaya bahwa ada sukacita yang meluap dan kehidupan mereka akan mengalami kemurahan di dalam perjalanan hidup mereka. Ketika kita memberi, maka sukacita menjadi bagian dalam hidup kita dan hidup kita akan beroleh kemurahan dari Allah.
Yang ketiga yang mendasari motivasi pemberian mereka. Mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang ketiga, memberi sesuai dengan kemampuan diri mereka. Karena kata kunci yang pertama tadi, mereka telah mengenal kasih karunia Allah. Dari mengenal dan mengalami kasih karunia Allah, maka sukacita meluap di dalam hidup mereka, dan inilah yang mendorong mereka ingin berbuat yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Motivasi yang benar didasarkan pada memberi kepada Allah, memberi dengan sukacita, dan memberi dengan kemampuan-kemampuan yang bisa kita lakukan. Ingat, memberi bukan perintah manusia, tapi memberi adalah perintah dan keteladanan Allah. Memberi dilakukan Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Pengorbanan yang dilakukan, kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita sebagai wujud bagaimana Allah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa jemaat di Korintus mampu melakukan yang terbaik dalam memberi sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka hidup di tengah-tengah aniaya? Dasarnya adalah ketulusan. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang ketiga ini dasarnya adalah ketulusan. Ketulusan asal kata dari kata tulus. Tulus adalah tindakan yang sungguh-sungguh dilakukan berasal dari hati yang suci, hati yang murni. Ketulusan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan juga tidak mengharapkan sesuatu kembali. Ketulusan itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa menuntut balas. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini pun masih terkait dengan kasih karunia Allah. Mereka memberikan dengan ketulusan, artinya mereka memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh, sebuah tindakan nyata. Bukan perkataan saja, tetapi tindakan yang mereka lakukan, dan itulah ketulusan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah ketulusan. Di dalam Matius 6 ayat 3-4, firman Tuhan berkata ketika dia mengajarkan kepada kita arti sebuah memberi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini prinsip pertama dalam memberi. Sebuah tindakan nyata yang harus kita lakukan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27-36. Mengasihi musuh, dan ini yang sangat berat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata, dia mengajarkan kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bapak Ibu, berbuat baik di tengah-tengah orang yang membenci kita membutuhkan sebuah kekuatan dari Allah. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengalami kasih karunia Allah di dalam hidupnya, dia akan mampu menerapkan ketulusan kasih Allah di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sekalipun menyulitkan dia, membuat kehidupannya menderita, dan dia dapat mempraktekannya di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena Allah berjanji ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita dan memberikan kemampuan bagi kita untuk menerapkan kebenaran-kebenaran itu di dalam setiap praktek hidup kita. Kita perlu mengenal ketulusan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan arti tersendiri bagi sebuah pemberian. Ketika Yesus disalibkan, itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa di dalam hidup kita. Jika bukan karena ketulusan dari kasih Allah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Jemaat Korintus, mereka telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus.
mendorong kehidupan mereka untuk melakukan sesuatu yang tulus di dalam tindakan-tindakan memberi. Mereka ingin berbagi di tengah-tengah kesulitan mereka. Mereka ingin melakukan sebuah tindakan yang nyata di tengah-tengah hidup mereka didasarkan pada kasih Allah. Itulah ketulusan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari keteladanan jemaat Korintus. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup kita hari ini, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan-tindakan kita, yang pada akhirnya Allah dimuliakan. Dasar kita memberi, yang pertama adalah kasih karunia Allah, supaya kita mampu bertindak untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Yang kedua, milikilah motivasi-motivasi yang benar. Motivasi yang benar menjadi kata kunci di dalam tindakan yang benar. Ketika tindakan kita benar, maka hasilnya pun akan benar. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, kenapa tidak? Mari kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, berilah dengan hati yang tulus. Ketulusan kasih Allah membuat kehidupan kita dimerdekakan. Ketulusan kasih Allah membuat kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Jika demikian, kita pun harus melakukan sebuah ketulusan untuk melakukannya bagi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.